Ya. Okey ya. Ini saya rangkum lagi 10 tanda umum seseorang diduga terkena santet, seperti yang sering dikaitkan dengan isu kondisi Hotman Paris yang drop mendadak usai sidang kasus Rasman. Ini di sini semua ya. Saya akan bacakan satu persatu supaya semuanya bisa lebih jelas. Intinya gini ya Mas Samet, intinya banyak orang, ya bukan sedikit, banyak orang yang percaya ada unsur mistis, ada unsur ilmu hitam terhadap penyakit Bang Hotman Paris. Tapi dari sisi lain juga seperti pesulap merah memandang ini memang penyakit yang biasa yang terjadi sama orang yang mungkin tidak atau kurang menjaga kesehatannya di usia muda dulu gitu ya. Betul. Makanya kenanya semua di usia tua seperti ini untuk Bang Hotman. Iya. Nah, namun itu ada 10 tanda ya Mas Ahmad ya, 10 tanda terkait dengan orang yang terkena santet. Ya, ini terserah Bang Marcel, pengikutnya Bang Marcel mau percaya tidak. Ya, cuman ini kita sudah googling, sudah apa ya? Inilah kesimpulannya. Ini yang kita ambil gitu. Kita ambil ini kesimpulan semua ini. Ya. Oke, silakan Mas Ahmad. Yang pertama itu sakit mendadak tanpa sebab medis yang jelas. Orang yang terkena santet sering mengalami sakit tiba-tiba tanpa penyebab yang bisa dijelaskan secara medis. Pemeriksaan dokter mungkin menunjukkan hasil normal, tetapi penderita tetap merasa kesakitan. Oke. Itulah ya. Kalau yang terkena santet. Kalau ini sakitnya yang sakit dari biasanya Mas Ahmad ya. Kalau sakit biasanya mungkin sakit jantung, nyeri ya kan. Ini kok di tempat yang lain. Dan juga kalau secara tiba-tiba. Penyakit ini penyakit yang kena itu memang di luar nalar. Yang kita tidak tahu. Okey. Yang kedua, merasa ditusuk atau ditekan di bagian tertentu. Beberapa korban santet mengaku merasakan sensasi seperti ditusuk jarum, dipukul atau ditekan kuat di bagian tubuh tertentu tanpa adanya luka fisik. Ya, semua ya saya bilang gini, kalau Bang Marcel pesulap merah mencari pembuktian ini harus diilmiahkan. Semua akan ada jawaban. Semua akan ada jawaban. Pasti. Gitulah. Nah, tapi ada sisi di mana itu nggak bisa dijelaskan atau secara gaib dia gitu. Nah, inilah ya di sini yang harus dipahami gitu. Dan yang ketiga, mimpi buruk berulang dan mengganggu. Sering mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Misalnya didatangi sosok menyeramkan, dikejar makhluk hitam, atau merasa dicekik dalam kubur. Iya. Apakah Bang Hotman mengalami mimpi buruk? Ya walau alam dia nggak ada cerita. Tapi kalau saya sih percaya, Mas Ahmad yakin beliau sering mengalami mimpi buruk sih. Pasti, itu pasti. Dari aura muka dia pun itu udah nampak seperti ketakutan. Jadi yang keempat, tubuh melemah dan tak bertenaga. Korban santet sering mengalami tubuh yang lemas tiba-tiba meskipun mereka tidak sedang sakit atau kelelahan. Energi mereka terasa terkuras tanpa sebab yang jelas. Ya. Yang kelima, munculnya memar atau luka aneh di tubuh. Tanda-tanda fisik seperti memar, luka lebam, atau garis-garis goresan sering muncul di tubuh tanpa diketahui penyebabnya. Kadang, luka ini terasa perih meskipun tidak ada cedera sebelumnya. Yang keenam, mual, muntah, atau gangguan pencernaan tanpa sebab medis. Korban santet sering mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, atau diare tanpa alasan medis yang jelas. Yang ketujuh, suara atau bayangan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang terkena santet mengaku sering mendengar bisikan aneh, suara langkah kaki tanpa orang di sekitar, atau melihat bayangan hitam yang hilang begitu saja. Oke, sebentar Mas Ahmad. Berarti di sini ya, Bang Hotman ya. Ini kan nggak mungkin ya diceritain seperti ini ya di media sosial ya. Apalagi ini kisah yang sebetulnya ya dibilang mistis gitu ya. Tapi kalau ini diceritain juga, ini kan makin membuat apa ya, malah menjadi-jadi nih yang ngerjain Bang Hotman. Kan gitu. Ciri-ciri santetnya diumumkan, diceritakan ke publik. Lah, yang nyantet makin menjadi-jadi. Gitu. Makanya ya lebih bagus Bang Hotman menyimpan ini rapat-rapat, kemudian kalaupun diceritakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya saja, termasuk spiritual gitu. Karena
dengan bantuan spiritual mudah-mudahan bisa ditolong gitu. Ya, kalau bisa karena ceritakan sama spiritual aja. Ini kita ceritain ciri-ciri ini biar Bang Hotman ini paham gitu ya. Bahwasanya tidak sepenuhnya ya tidak salahnya juga Bang Hotman ini ke pengobatan spiritual ya, orang pintar untuk membantu penyembuhan penyakitnya yang makin lama makin banyak yang aneh-aneh tiba-tiba muncul Bang Hotman. Ya. Oke, silakan. Oke ya. Yang ke-8, perubahan emosi yang drastis. Mereka bisa mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba seperti marah tanpa alasan, mudah tersinggung atau merasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Memang benar perubahan emosi yang drastis itu memang itu yang terjadi. Orang yang terkena santet itu tiba-tiba emosi, gak ada sebab apa-apa, bisa tiba-tiba dia marah dengan orang yang sekitarnya. Sering emosi, sering marah. Ya, masalah tidak fokus. Betul. Inilah energi hitam ya, energi negatifnya yang mempengaruhi dia. Yang mempengaruhi dia gitu. Itulah tadi kiriman mungkin dari si orang yang tidak suka, yang memang udah menyimpan dendam kepada Bang Hotman gitu loh. Ya, yang 9, sulit tidur atau terbangun di jam-jam tertentu. Orang yang terkena santet sering mengalami insomnia atau terbangun pada jam-jam tertentu, misalnya pukul 2 atau 3 pagi tanpa sebab yang jelas. Ini benar, orang yang terkena santet itu memang tidak bisa tidur, gelisah. Sebentar-bentar dia terbangun karena dirasuki, diganggu oleh makhluk hitam tadi lah. Terkadang pun gini Mas Ahmed, saya pernah dengar, walaupun di kota ya, teman saya bilang gini, temennya dia yang satu kamar itu ngomong nggak mendengar apa-apa. Tapi si teman saya ini yang di kantor ibaratnya punya jabatan, dia bisa dengar suara burung hantu cuy. Pasti. Suara burung gagak gitu. Burung lah. 2 burung inilah yang sering. Pokoknya 2 burung yang nggak lazim, kemudian ataupun yang sering terdengar di malam hari. Itu biasa gagak. Nah, temennya nggak dengar, dia dengar. Nah, setelah ditanyain ternyata memang konon katanya memang ada yang ngerjain dia secara mistis gitu ya. Dan juga sering kalau untuk burung tuh seringnya burung gagak ya. Kalau burung hantu itu jarang. Burung gagak yang sering suara tanda kalau kiriman santet. Yang ke-10, merasa ada yang mengawasi atau mengikuti. Banyak korban santet mengaku merasa diawasi atau diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat, bahkan di tempat yang ramai sekalipun. Namun penting untuk diingat, sebelum mengaitkan kondisi seseorang dengan santet, sebaiknya lakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Banyak gejala di atas juga bisa disebabkan oleh faktor kesehatan atau psikologis. Jika memang dicurigai ada hal mistis, konsultasikan dengan ahli spiritual yang dipercaya, bukan yang mengaku-ngaku sebagai spiritual. Dan juga membuat bagi-bagian brosur atau di media sosial dia memposisikan dirinya. Jangan yang seperti itu, karena itu kebanyakan itu dia walaupun dia spiritual, itu spiritual yang baru mulai dapat keahlian, keilmuan, yang masih mencoba. Sekarang gini Mas Ahmed, terkait dengan santetnya, apakah Bang Hotman Paris percaya atau tidak? Ya, yang saya tahu Bang Hotman ini kan berasal dari Sumatera Utara, ya, yang sangat kental sekali, apalagi di Batak, ya kan, adanya istilah-istilah yang memang merujuk kepada hal-hal gaib yang sifatnya itu ngerjain orang gitu. Nah, mungkin di sini ada perbedaan pendapat dan keyakinan. Masalah santet ini kan sebetulnya keyakinan ya. Betul. Kalau dari keyakinan Bang Hotman Paris percaya, itu tidak salah. Betul. Menurut saya ya. Sebaliknya, jika pesulap merah juga meyakini santet itu tidak ada, hanya sebuah mitos dan tidak bisa dijelaskan oleh logika, ya juga tidak salah gitu. Kan sekarang tinggal keyakinannya gitu. Keyakinan dia. Nah, apakah keyakinan Bang Hotman dengan pesulap merah itu sama? Tidak. Dalam segala hal pasti berbeda, Mas Ahmed. Beda. Kalau pesulap merah beda pasti. Ya. Kalau sama prinsip dan keyakinan, pasti semua orang di dunia ini sama, Mas Ahmed. Rezekinya dan lain-lainnya itu sama. Dan juga pasti tidak ada yang namanya surga dan neraka, karena ini kan ilmu santet ini atau ilmu hitam kan, itulah dia nanti yang mengikuti yang sesat masuknya ke neraka. Makanya kalau tidak ada ini, normal-normal saja semua, ya surga dan neraka tidak ada, hanya surga saja. Iya, jadi intinya
kita hormatilah pendapat satu sama lainnya. Betul. Termasuk Bang Marcel dan Bang Hotman ataupun orang ataupun spiritual yang menduga Bang Hotman kena santet. Sampai sini dulu Mas Ahmed. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.